Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Dari, apa kabar? Baik Kak Betty, selamat pagi Mas Yosi, apa kabar? Baik Kak Dari, selamat pagi Kak Betty, apa kabar? Luar biasa, wah senang sekali kita ketemu lagi di Sekolah Minggu tanggal 26 September 2021. Nah, kita mau mulai ibadah kita di hari ini. Sebelumnya kita mau Terima berkat dulu dari Pak Pendeta. Pak Pendeta. Mari kita Silakan, Pak menerima Pendeta. berkat. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu dan anak-anakku Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Makoharjo yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita mengikuti Sekolah Minggu pagi hari ini, mari kita hening sejenak. Terimalah berkat sukacita. Sekolah Minggu pagi hari ini ada di dalam kuasa berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, biar Lebih semangat? bangun dulu, bangun. Ya, bangun dulu. Kita mau pujikan pujian pembukaan. Apa ya Kak Dari ya? Kita mau nyanyi Anak Monyet Di mana? di atas pohon. Oh, anak monyet di atas pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Gimana Kak Betty, sudah semakin semangat? Iya, tadi manjat-manjat. Kayak anak monyet di atas pohon enggak ya? Oke, nah sebelum lebih lanjut kita mau berdoa. Berdoa. Nah, untuk doa pembukaan pada hari ini akan dibawakan oleh teman kita, Dian. Silakan. Di dalam doa. Tuhan Yesus, pada minggu yang indah hari ini, kami anak-anak sekolah minggu ingin mengadakan ibadah online. Berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Dian. Terima kasih Dian. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita mau nyanyi dan bergerak lagi. Wah, apa itu? Nah, untuk Nyanyinya? lagu yang kedua kita mau pujikan Bapak Abraham. Oh, Bapak Abraham. Apa aja nanti yang digerakkan? Ada yang ingat nggak adik-adik? Bapak Abraham mempunyai, ingat kan? Nah, untuk gerakannya nanti adik-adik di rumah bisa menirukan sama Kak Betty, sama Kak Dari. Oke. Yang pertama, tangan kanan. maju. Kanan. Kemudian nyanyi lagi. Yang kedua adalah tangan kiri maju. Kiri. Kemudian Kanan dan kiri nanti ya, dua ya. nanti tangan kanan tetap di depan dan kemudian disusul tangan kiri. Oke. Terus yang selanjutnya kaki kanan, Kaki kanan, kaki kiri, kaki kiri, kemudian kita berputar berputar. dan selesai. Selesai. Siap Banyak ya ya? adik-adik? Siap. Pasti sih ingat semua. Iya, siapkan nafas Mbak Dari ya. Kan Dari ya. Oke, mari kita mulai.
Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Selesai. Aduh. Mari kita ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu. Adik-adik di rumah gimana? Kalau nggak pakai di rumah kan lagi nggak pakai masker nih, pasti harusnya lebih semangat ya. Iya, suaranya lebih keluar, gerakannya lebih semangat. Betul. Nah, Selanjutnya, kita mau Menyiapkan kasih atau persembahan. memberikan persembahan. Persembahannya bagaimana Mbak Kak Nari? nanti adik-adik di rumah bisa menyiapkan persembahannya, kemudian dimasukkan dalam satu amplop. Betul. Kemudian di situ dituliskan komisi anak, persembahan untuk komisi anak. Kemudian nanti dititipkan ke mama atau papanya saat ke gereja untuk bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Betul. Disiapkan persembahannya ya adik-adik ya. Dan kita mau berikan persembahan kita diiringi lagu persembahan Sungguh Ku Bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke, terima kasih untuk persembahannya adik-adik. Kita bawa persembahan kita di dalam doa yang akan dibawakan oleh Adik Gendis dan juga Adik Embun. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan ini Kau berkati ya Tuhan dan berguna bagi kerajaan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Adik Gendis sama Adik Embun. Terima kasih. Next, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau pujikan satu pujian yang berjudul Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di hati. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
firman Tuhan ada di hatiku, di langkahku, dan di hidupku. Sekarang kita mau bersiap mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman yang akan disampaikan ya Tuhan. Semoga firman ini dapat menjadi manfaat bagi kehidupan kami. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kasih, Denea. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, telinga, dan fokus ya adik-adik. Dipersilahkan. Silakan. Ya, terima kasih Kak Betty, Kak Dari. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama di ibadah sekolah minggu GKJ Maguwarjo. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang membela yang lemah. Bacaan kita hari ini diambil dari Ester 7 ayat 1 sampai 6. Dilanjut ayat 9-10 dan dilanjutkan lagi pada Ester 9 ayat 20 sampai 22. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atau atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lanjut ayat 9. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulahkan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja.
Ester 9 ayat 20 sampai 22. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang di dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari yang gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar-mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan terkhusus mau melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, bacaan kita hari ini bercerita tentang Ester. Nah, Ester itu siapa? Ester adalah salah satu sosok pahlawan wanita menurut narasi pada Perjanjian Lama. Pada perikop ini, atas kegigihannya menjadi seorang tawanan di benteng Susan di kerajaan Ahasiweros, Ester akhirnya diangkat menjadi permaisuri Raja Ahasiweros. Nah, adik-adik, pada saat itu Raja bertanya pada Ester tentang keinginannya yang pastinya akan dikabulkan oleh Raja. Lalu apa yang dikatakan Ester kepada Raja? Singkat cerita, Ester meminta supaya Haman dibunuh karena telah menganiaya bangsanya. Nah, melalui cerita ini jelas kita dapat melihat peran Ester demi keselamatan bangsanya atau saudara-saudaranya, bangsa Yahudi pada waktu itu. Adik-adik, belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, belajar dari kisah Ester, kita dapat diajarkan. Yang pertama, kita diajarkan untuk berjiwa pahlawan seperti Ester. Ya, kita diajarkan untuk bisa menolong sesama kita. Kita diajarkan untuk menolong saudara-saudara kita yang tertindas atau mengalami kesusahan. Misalkan ketika ada teman kita yang ditindas sama teman-teman kita yang lain, ya, dipaksa untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh teman-teman kita itu, ya, dipaksa untuk menuruti keinginan mereka. Nah, kita diajarkan untuk kita bisa menolong teman kita itu, teman kita yang tertindas itu. Ya, adik-adik, selain itu, yang kedua kita diajarkan juga untuk kita berani membela teman kita yang lemah. Ya, ketika kita bermain di rumah kita, ketika kita bermain dengan teman-teman kita, itu kadang kita melihat, menjumpai ada teman kita yang anaknya kecil, ya, lemah, itu terus sama teman yang lain dinakali, gitu ya. Kita diajarkan untuk kita berani membela, menolong teman kita yang lemah itu. Seperti yang dilakukan oleh Ester pada waktu itu, ya. Ester berani membela bangsanya, saudara-saudaranya dari penindasan Haman pada waktu itu. Yang ketiga, kita diajarkan untuk belajar mau berbagi, ya. Mau berbagi. Seperti sikap Mordekai pada waktu itu. Mordekai sudah ditolong oleh Ester, ya. Dan ia akhirnya mau berbagi. Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, ya. Pada waktu itu untuk mewajibkan supaya mereka merayakan hari ke-14 dan ke-15, ya, untuk mengucap syukur, ya, ya, karena Mordekai bersyukur. Mordekai merasakan bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Adik-adik,
Di dalam kehidupan kita juga harus seperti itu. Tuhan menghendaki supaya kita memiliki jiwa pahlawan. Jiwa pahlawan itu tidak harus dengan cara berperang ya, memegang senjata, berperang gitu ya. Karena sekarang sudah tidak zamannya berperang ya. Berperang itu maksudnya kita memiliki jiwa pahlawan itu kita harus bisa berperang dengan diri kita untuk menolong orang lain ya. Kita harus memiliki jiwa pahlawan. Itu dapat kita lakukan dengan cara mau memberikan pertolongan apabila ada teman kita yang membutuhkan bantuan, adik-adik. Kita harus mau menolong teman kita yang membutuhkan pertolongan. Meskipun pertolongan itu dalam bentuk sederhana ya, dalam bentuk sederhana. Misalkan ada teman kita yang tidak berani pulang ke rumah ya karena dicegat sama teman kita yang lain ya. Kita harus mau memberikan pertolongan. Kita menemani teman kita yang takut pulang itu, kita menemani sampai ke rumahnya ya. Atau kita mau menolong teman kita yang mengalami kesusahan. Misalkan teman kita sedang mengalami kesedihan ya, kesedihan karena kehilangan barang atau seseorang yang dikasihinya, dicintainya. Ya, misalkan sedang mengalami kesedihan, kedukaan, ya kita diajarkan untuk bisa memberikan penghiburan buat teman-teman kita itu, adik-adik. Atau bahkan ketika ada teman kita yang lemah, yang sedang ditindas oleh teman kita yang lain, dinakali sama teman kita yang lain, kita harus belajar berani membela. Kita mau belajar berani membela teman kita itu. Ya, itu semua karena kemampuan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, adik-adik. Nah, adik-adik, Om Sabto berharap melalui firman pada pagi hari ini kita bisa belajar seperti Ester, ya. Kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau menolong sesama kita, ya. Mau membela yang lemah, ya. Mau memiliki jiwa pahlawan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan adik-adik di dalam setiap apapun yang adik-adik lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami kembali bahwa kami harus memiliki jiwa pahlawan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih kecil, meskipun kami masih anak-anak Tuhan, Tuhan tanamkan hati jiwa pahlawan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa membela teman kami yang lemah, kami bisa memberikan pertolongan buat teman kami yang membutuhkan pertolongan, sehingga kami dapat merasakan bahwa itu semua karena rasa syukur kami di dalam kehidupan kami atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan anak-anak-Mu di dalam studinya, biarlah dapat menjadi anak yang baik, anak yang mau belajar dan dapat menerima pelajaran dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkanlah dosa dan salah kami pintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kami kembalikan pada Kak Betty dan Kak Dari. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Dan juga jangan lupa dilaksanakan ya di hidup adik-adik sekalian setiap harinya. Oke, betul itu. Wah, habis ini kita mau apa ya Kak Andari ya? Kayaknya ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Mau bikin prakarya. Prakaryanya akan dipandu oleh adik Belva. Bikin apa ya Kak Andari ya? Penasaran? Kejutan aja. Oke. Silakan Belva. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Nama aku Belva. Sekarang Belva akan mengajak kalian membuat mahkota dari daun. Untuk bahan-bahannya kita sediakan daun,
Dan untuk penyambungnya kita sediakan lidi atau juga bisa dengan staples. Oh iya, jumlah daunnya bisa 10 sampai 15 lembar atau juga bisa menyesuaikan ukuran lingkaran kepala kita. Pertama-tama daunnya kita jadikan seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Begitu juga dengan semua daun. Jadinya semua daunnya seperti ini. Sekarang kita akan memulai menyambungnya. Di sini Belva menggunakan staples ya, karena daunnya ukurannya kecil-kecil. Begini caranya, daun satu dengan daun yang lainnya kita sambungkan menggunakan staples. Oh iya, untuk adik-adik yang masih kecil dibantu orang tua ya. Nah, ini udah mulai panjang teman-teman. Setelah semua daunnya disambungkan akan menjadi seperti ini. Oke, selamat mencoba. Dadah. Wow, terima kasih Belva, keren sekali. Nah, adik-adik dibikin ya, Andari, betul kan? Iya, betul. Kalau sudah dibikin, Jangan lupa untuk difoto dokumentasi ya. Terus bisa diupload di mana aja nih Kak Betty? di grup saksi kecil, nanti masuk ke rekaman minggu depan ya, sekolah minggu-minggu depan. Betul. Foto kalian ada di YouTube loh. Oke, next sebelum penutup kita mau pujikan satu pujian lagi yang berjudul Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Oke, semuanya diberkati. Amin. Amin. Nah, sebelum doa penutup kita mau bersiap, berdiri yang tegap. Mau apa ya Kak Dari? Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. Oke, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hebat adik-adik. Sudah hafal belum pengakuan iman rasulinya? Oke, kita mau doa penutup. Nah, doa penutupnya akan dipimpin oleh adik Nathan. Silahkan. Halo teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu. Terima kasih atas ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu dan berkati teman-teman sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dadah. Amin. Terima kasih ya, Jonathan. Wah, yang sering diingatkan Kak Dari habis ini apa, yuk? Walaupun mungkin mamah papahnya sudah vaksin, Iya. kemudian kakek neneknya udah vaksin, Mhm. guru-guru udah vaksin, kakak-kakak udah vaksin, tetap selalu patuhi prokes 5M. Wah, 5M. Yang pertama, jangan lupa selalu memakai masker. pakai masker. Yang benar ya maskernya. Oh iya, nggak boleh ditaruh di bawah ya. Jangan. Ini nggak boleh Hidungnya ya? nanti turun. Atau ditaruh di bando, jadi bando. Nggak boleh adik-adik ya. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Terus yang ketiga, selalu menjaga jarak. Yo, 1 meter sampai 1,5 meter ya, oke? Terus yang keempat, Mhm. membatasi mobilitas atau pergerakan kita. Maksudnya nggak jalan-jalan Ya. kemana-mana sering-sering ya. Kecuali Pergi. kalau memang sangat membutuhkan. Betul. Terus, yang terakhir, jauhi kerumunan. kerumunan. Ya, jadi kalau ada orang berkerumun, kita nggak usah ikut-ikut ke sana. Iya, betul. Kita ke arah sebaliknya aja. Betul. Kita menyingkir ya supaya tetap aman dan terhindar dari virus COVID. Betul. Nah, kita juga akan mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah ikut dalam pelayanan hari ini. Yang Oke. pertama, Ada adik Dian. Yang kedua, adik Gendis dan Embun. Ketiga, ada Dek Nea, kemudian ada Belva yang sudah membawakan prakarya kita, dan yang terakhir untuk doa, terima kasih untuk Dek Nathan. nah kita Juga juga mau berterima disupport. kasih. Disupport oleh yang pertama, terima kasih untuk pembawa firman kita pada hari ini, Pak Sabtanto. Terima kasih Pak Sabtanto. Kemudian pengiring kita, Mas Yosi. terus Behind the scene, behind the scene person person. media kita ada Pak Anggara dan juga Mas Agung. Yeay. Terima kasih Kak Andari juga. Terima kasih juga Kak Betty. Oke. Nah, kita mau menerima berkat ya adik-adik. Kita boleh bersiap untuk menerima berkat dari Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Anak-anakku sekolah minggu, tunduklah akan didikan Tuhan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, baik melalui kisah maupun pengajaran pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Hanya di dalam kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu dan anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Maguharjo saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih berkatnya adik-adik. Wah, kerasa nggak? Nyes gitu. Menerima berkat ya. Nah, kita mau tutup ibadah kita dengan pujian Bapak. Bapak, Terima terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tada!